Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunila Mardika dengan NIM 205 201 0082. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gempa, bagaimana bisa terjadinya gempa, apa saja jenis-jenis dari gempa, dan bagaimana cara kita menghadapi apabila terjadi gempa. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah rekayasa gempa. Gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoyangnya permukaan bumi. Gempa bisa mengakibatkan kerusakan hingga kebakaran. Namun, bagaimana gempa bisa terjadi? Dalam sains, ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut seismologi. Seismologi menjelaskan bahwa gempa adalah peristiwa perambatan atau penjalaran gelombang gempa yang sampai ke permukaan bumi akibat lepasnya energi potensial yang dimiliki lapisan yang ada di bawah permukaan bumi secara mengejutkan dan tiba-tiba. Lalu bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Gempa bumi terjadi karena adanya perubahan atau pergerakan gerak bumi yang disebut lempeng tektonik dan mengakibatkan perubahan letak permukaan tanah secara signifikan dari posisi semula. Pusat gempa merupakan lokasi gempa di dalam kerak bumi di mana tenaga gempa bumi dibebaskan. Pusat gempa sendiri dibagi menjadi dua, yakni epicentrum dan hiposentrum, di mana untuk epicentrum yaitu titik gempa di permukaan bumi, sedangkan hiposentrum yaitu titik gempa di bawah permukaan bumi. Gempa disebabkan oleh bermacam-macam. Dilansir dari laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebab-sebab gempa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tektonik. Aktivitas tektonik sendiri adalah pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik disebut dengan gempa tektonik. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Yang kedua, tumbukan benda langit. Tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi juga dapat menyebabkan gempa. Dikenal juga dengan gempa tumbukan. Kendati demikian, gempa jenis ini sangat jarang terjadi. Yang ketiga adalah runtuhan. Dikenal dengan gempa bumi runtuhan, gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Yang keempat ada buatan. Apakah manusia bisa menyebabkan gempa? Jawabannya tentu bisa. Gempa bumi buatan adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Kemudian yang kelima ada aktivitas vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan. Ledakan inilah yang mendorong terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ini hanya terasa di sekitar gunung apinya saja. Selain berdasarkan penyebab, gempa bumi juga memiliki berbagai jenis yang lain. Yang pertama berdasarkan bentuk epicentrum.
dari bentuk epicentrum, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gempa linier. Gempa linier adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linier. Salah satu akibat tektonisme adalah patahan. Dan yang kedua ada gempa sentral. Gempa sentral yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan retakan bumi. Yang kedua, berdasarkan kedalaman hipocentrum, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gempa dangkal. Disebut dangkal karena kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada gempa menengah, di mana gempa menengah memiliki kedalaman hipocentrum antara 100 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga ada gempa dalam, yaitu gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 300 hingga 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam berada pada 700 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan jarak epicentrum, dibagi menjadi tiga, gempa setempat berjarak kurang dari 10.000 km. Untuk gempa jauh berjarak 10.000 km. Dan untuk gempa jauh sekali berjarak lebih dari 10.000 km. Sedangkan untuk yang berdasarkan letak pusat gempa, yang pertama, gempa laut. Gempa laut terjadi jika letak epicentrum terletak di dasar laut atau permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut bersamaan dengan yang dirambatkan pada permukaan bumi di dasar laut. Yang kedua ada gempa darat. Gempa darat akan terjadi jika letak epicentrum berada di daratan. Lalu bagaimana jika terjadi suatu gempa? Apa yang harus kita lakukan? Apabila terjadi gempa, ada hal-hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Yang kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Yang ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala kita dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik dan gedung yang mungkin roboh. Kelima, kenali bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. 6. Ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Dan yang ketujuh, memilih menggunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung.